Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para sahabat Majelis Pengajian Perancis dan juga sahabat dari manapun. Selamat bergabung di kajian mingguan Perancis seperti biasanya tiap hari Rabu pagi, yang mana tadi kita sudah memulainya terlebih dahulu dengan pengajian atau tadarus ya bersama teman-teman dekat kita. Baik, kepada Dokter Inka juga saya ucapkan selamat bergabung, Dokter. Terima kasih atas wakaf waktunya. Terima kasih karena sudah bersedia memberikan sharing kepada kita-kita nih yang ada di perantauan yang selalu haus akan ilmu. Baik, puji syukur berserta puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa juga kita mari memanjatkan bersama salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat kajian MPP semuanya, Alhamdulillah berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa hadir. Kali ini kita akan mendengarkan sharing nih bersama Dr. Inka Hermaja Kisti, yaitu dengan tema apa itu keberhasilan dan kegagalan dalam hidup yang tentu saja sesuai dengan pedoman kita, yaitu Al-Quran. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan sekilas mengenai biodata Dr. Inka. Baik, izinkan saya, Dok, membacakan sekilas. Ya, mangga. Dok, Dr. Inka Restu Hermajakisti memiliki profesi sebagai dokter ahli akupuntur di Rumah Sakit Puri Cinere. Beliau anak pertama dari 4 bersaudara dari orang tua R.A. Hernawan dan Kiswati Hernawan. Istri dari Aji Bintang dan ibu dari 5 anak, 2 menantu, nenek dari 2 orang cucu. Beliau pernah menerbitkan karya berupa tulisan yaitu buku terbitan Gramedia pada tahun 2013, judulnya Surga dan Bahagia ada dalam genggamanku. Waduh, Masya Allah. Ini wajib dibaca nih teman-teman semua. Kemudian buku yang kedua adalah Oleh-oleh Haji tahun 2015. Beliau kini juga aktif di bidang dakwah dan beliau memiliki YouTube juga IG yang bisa kita ikuti. Kuncinya bila ingin melihat sharing-sharing beliau di sosmed yaitu masalah emang ada. Nah, baik. Baik, teman-teman semua, para sahabat, untuk menyingkat waktu kita langsung saja mendengarkan sharing bersama beliau. Mangga dokter, waktunya 45 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah telah mempertemukan kita di sini di majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam dan salawat ditujukan kepada manusia yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi. Satu-satunya manusia yang direkomendasikan Allah untuk kita suri tauladan. Nabi kita yang mulia, Nabi yang agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya, serta kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya ini bukan siapa-siapa, ibu-ibu semua yang hadir di sini. Saya hanya eh, seorang Muslim yang mencoba menjadi sebagaimana yang Al-Quran perintahkan untuk menjadi sebaik-baik makhluk, yaitu yang paling takwa. Nah, saya di sini hanya ingin sharing apa yang membuat saya kok sekarang merasa dalam hidup ini yang dulu tuh rasanya apa-apa tuh jadi masalah, sekarang tuh nggak ada. Tapi hari ini Ibu Dini meminta judulnya gitu ya, Teh Dini ya. Judulnya itu adalah keberhasilan dan kegagalan dalam hidup gitu. Nah, untuk itu saya punya satu eh, kepahaman dulu di awal bahwa seperti biasa saya eh,
ingin menyamakan dulu persepsi kita supaya kita bisa satu frekuensi. Tentunya akan sulit kita satu frekuensi kalau persepsi kita berbeda-beda. Nah, karena kita di sini eh, tujuannya adalah memahami apa itu kesuksesan dan kegagalan dalam hidup manusia. Nah, tentunya harus dimulai dengan kepahaman bahwa kita ini kan ceritanya kan kita ini Muslim, kita ada konsekuensi dari bersyahadat. Oleh karena itu, yang saya ingin satukan persepsi kita adalah dalam diskusi hari ini, eh, tujuan kita apapun hasilnya, yang pertama adalah ujung-ujungnya menguatkan motivasi kita, membuat kita semakin taat pada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama. Oleh karena itu, kebenaran yang kita gunakan hanyalah yang selaras Al-Quran dan Sunnah Rasul. Gitu Ibu-Ibu, setuju ya? Jadi kita berlogika silahkan saja, berargumentasi silahkan saja, tapi bila logika kita dan argumentasi kita melanggar Al-Quran dan Sunnah Rasul, itu tidak bisa kita gunakan. Karena apapun yang dilakukan oleh kita harus selaras Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang kedua, berarti kebenaran yang kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, sebelum itu, kalau memang udah sepakat, sudah setuju, terima kasih. Berarti kita sudah terpagari oleh Al-Quran dan Sunnah. Apa-apa yang disepakati, apa-apa ya statement-statement ibu-ibu dan teman-teman semua. Serta saya harus selaras Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, karena kita bicara kesuksesan dan kegagalan sebagai manusia, tentu harus bermula dari menyadari dulu siapa sih sebenarnya manusia yang sejati itu. Karena kepahaman kita mengenai siapa diri sejati ini akan berpengaruh terhadap persepsi kita tentang suksesnya seorang manusia. Nah, oleh karena itu izinkan saya membawakan satu PowerPoint ya tadi ini boleh ya. Saya mau membawa ibu-ibu semua untuk mengenal siapa sih sebenarnya diri sejati. Barangkali ada yang belum mengenal diri sejati gitu. Mangga Nah, silakan Inka dokter. mau Inka mau coba ya. Sebentar ya, mudah-mudahan ini kegaptekannya bisa. Oh, ya bisa ya. Nah, udah kelihatan belum? Bisa Ya dok, kelihatan? bisa kelihatan. Nah, ini perjalanan manusia. Kita diciptakan secara bersama-sama di alam ruh, ya. Jadi aku, ibuku, kakekku, anakku, cucuku, cicitku, semua diciptakan di alam ruh secara bersama-sama. Jadi kita sejatinya semua ini jiwa-jiwa ini seumur sejatinya. Jadi saya, anak saya, kakek saya, ibu saya, cucu saya, semua itu seumur. Hanya kita nanti diturunkannya secara bergantian. Nah, apa yang paling penting di alam ruh? Di alam ruh itu yang harus kita sadari, ada perjanjian ketuhanan di alam ruh. Dalam surat 7 ayat 172, itu di alam ruh kita melakukan perjanjian bahwa kita berjanji sama Tuhan, kita hanya tunduk patuh pada Tuhan. Kita tidak tunduk patuh pada ego kita. Jadi di alam ruh kita sudah melakukan perjanjian. Nah, dari alam ruh kita menunggu. Kita menunggu ada janin yang sudah berusia 4 bulan. Baru Allah meniupkannya ke dalam janin. Meniupkan ruh ke dalam janin. Jadi
kita itu dengan ayah kita, adik kita itu bergantian masuk ke dalam perut seseorang yang kita katakan ibu ketika janin sudah terbentuk 4 bulan. Nah, dari sini ada satu kebenaran yang terkonfirmasi bahwa ketika ada janin, lalu janin itu ditiupkan ruhnya, jadi janin itu terbentuk dulu 4 bulan, baru ruh ditiupkan. Nah, ruh ini kalau tidak Tuhan tidak jadi tiupkan, janin ini tidak hidup. Tapi kalau Allah tiupkan, maka janin ini hidup. Berarti kalau misalnya janin itu usia 4 bulan, lalu kita ditiupkan ketika janin 4 bulan, berarti berapa lama kita ada di perut ibu? Berarti manusia di dalam perut ibunya adalah 5 bulan. Yang 9 bulan janinnya, kitanya 5 bulan. Berarti terkonfirmasi yang namanya manusia itu ruh, bukan raga. Berarti terkonfirmasi bahwa anakku bukanlah anakku, tetapi dia adalah ruh yang dititipkan Allah, ditiupkan ke dalam janin, di mana janin itu milik ibu dan bapak. Tapi manusianya itu milik Tuhan. Dan terkonfirmasi juga bahwa kita tidak memiliki orang tua. Orang tua hanya satu pintu keluar agar kita bisa singgah di alam persinggahan, alam dunia. Nah, dari sini akan banyak kepahaman-kepahaman yang nanti kalau ibu-ibu renungkan akan memudahkan ibu-ibu menjalankan tugas sebagai anak kepada ibunya dan menjalankan tugas sebagai ibu kepada anaknya. Nah, jadi dari sini, dari alam janin setelah ditiupkan, kita di sini 5 bulan. Kalau janinnya, kalau raganya 9 bulan 10 hari, kalau kita 5 bulan, maka kita hadirlah di alam yang ketiga ini. Sekarang kita ada di sini, di alam ketiga. Di mana di alam ketiga ini, kita ada tugas. Alam persinggahan ini, kita di sini cuma beberapa saat, kata Rasulullah bagaikan sekedipan mata. Nah, jadi persinggahan kita di alam dunia ini hanya sebentar. Di alam dunia ini yang terpenting adalah yang pertama, alam dunia ini alam cobaan. Jadi terkonfirmasi bahwa alam dunia ini di sini tempatnya kita nggak nyaman. Tempatnya kita sakit, tempatnya kita dizolimi, tempatnya kita disakiti, tempatnya kita. Jadi kalaupun misalnya kita ada yang nyaman, itu karena kasih sayang Allah aja. Mudah-mudahan jadi bahan perenungan ibu-ibu semua bahwa dunia itu tempatnya cobaan. Jadi kalau ibu-ibu alergi dengan cobaan ya lucu aja ya tinggal di sini tapi alergi sama cobaan. Padahal di sini tempatnya cobaan. Ya, berarti tidak paham diri sejatinya siapa. Dan di alam dunia ini ada tugas kita. Tugas kita adalah nanti semua yang saya sampaikan di sini saya akan kirim ke Teh Dini untuk ini dibagikan kepada teman-teman. Jadi ibu-ibu bisa fokus untuk mendengarkan saja karena nanti akan saya bagikan semua. Nah, di alam dunia ini ada tugas dari Allah. Tugas dari Allah ada dua, yaitu sebagai khalifah dan sebagai pengabdi. Demikianlah surat Al-Baqarah 30 dan surat 5, Az-Zariyat 5156. Dan di sini Allah mengatakan bahwa tujuan aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk taat. Berarti kita diciptakan hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk taat. Nah, alam persinggahan ada tujuannya. Kita disuruh untuk taat. Taat itu dalam dalam tugasnya ada dua, yaitu sebagai khalifah dan pengabdi. Berarti kita di dunia ini, kedua tugas ini akan dimintai pertanggungjawaban, ibu-ibu. Nah, sebagai khalifah kita dimintai pertanggungjawaban,
sebagai pengabdi akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya, di dunia ini bukan tempat piknik. Memang kita ada tugas. Kita nggak diperintahkan untuk bersenang-senang. Makanya dikatakan hidup ini bagaikan penjara, bagai kaum mukmin. Lalu dia bagaikan surga, bagaikan kafir. Ya kalau kaum mukmin memang kita bagaikan di penjara, banyak aturannya. Mau marah nggak boleh, mau gunjing nggak boleh, mau prasangka buruk nggak boleh. Nah jadi memang hidup di dunia ini ada aturannya. Nggak bisa seenak-enaknya kita. Nah dari sini, dari alam dunia, kemudian waktu kita cuma sebentar ini, kita harus melanjutkan perjalanan ke alam kubur. Di alam kubur itu cuma tiga yang kita harapkan. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, dan wakaf sedekah. Dan ketiga-tiganya ini harus kita upayakan selama kita di alam dunia. Jadi di alam dunia ini betul-betul penentuan bagi kita. Kalau kita di alam dunia ini eh, benar, hidup dengan benar, maka kita akan memiliki yang tiga amal jariah ini. Dan ketika kita ketika kiamat sangkakala ditiupkan, kita bersama-sama dibangkitkan dan menuju ke alam akhirat. Disinilah ada alam pertanggungjawaban, di mana kita akan ditimbang, ada penghisapan, ada pahala dan dosa. Apabila kita lebih berat pahalanya, maka kita akan menempati surga. Apabila kita lebih banyak dosa, kita akan menempati neraka. Nah, yang saya tekankan di sini memang penting karena kepahaman siapa diri manusia yang sejati ini akan menaungi seluruh perjalanan spiritual kita dalam mempelajari agama. Kenapa kita belajar agama sulit mengamalkan Al-Qur'annya? Karena ternyata kita tidak mengenal siapa diri sejati. Jadi ibu-ibu sekalian, karena saya diminta sharing bagaimana tentang kesuksesan, kegagalan seorang manusia. Tentu jadinya sekarang manusianya manusia yang mana dulu? Kalau manusia yang raga, tentu manusia yang hanya hidup di alam dunia. Karena raga itu nggak sampai ke alam kubur. Raga hanya di kuburan. Dia nggak sampai ke alam kubur. Nah, berarti kan suksesnya si raga itu hanya yang terlihat di alam dunia. Nah, kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang bahwa manusia yang sejati adalah si jiwa, nah ini persoalannya jadi beda. Bagi manusia yang sejati jiwa, kesuksesan itu adanya di tujuan, di tujuan akhir. Apakah dia sampai ke pulang ke kampung halaman di tujuan akhir, atau dia nyasar ke neraka? Nah, kan berarti kan ada dua dalam eh, menentukan eh, apa ya, menentukan satu statement ya, bagaimana sih kita melihat kegagalan dan kesuksesan seorang manusia. Nah, makanya saya bawakan dari kepahaman di awal dulu, siapa sih manusia yang sejati? Kalau kita menyadari bahwa manusia yang sejati yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah manusia yang melakukan perjalanan di lima alam sampai di alam terakhir, tentu kesuksesan bagi jiwa adalah ketika dia berhasil kembali ke terminal terakhir, yaitu ke surga. Berarti kebenarannya jadi berbeda. Kalau bagi raga yang hanya di dunia gitu ya, kan raga tuh cuma ada di alam janin ya. Raga tuh cuma ada di alam janin dan alam dunia. Dia nggak ada di alam ruh. Oleh karena itu raga nggak kenal Tuhan karena dia tidak melakukan perjanjian dengan Tuhan.
Yang melakukan perjanjian dengan Tuhan adalah ruh. Oleh karena itu bagi raga, dia nggak suka aturan agama. Bagi raga itu hidup hanya sekali, harus enak. Orang-orang harus nurut sama saya. Semua harus sesuai dengan keinginan saya. Bagi raga nggak suka sakit, nggak enak. Karena bagi raga sakit itu buruk, menyusahkan. Lalu bagi raga, dia nggak suka dizolimi. Oleh karena itu ayat-ayat Al-Quran lumpuh ketika kita punya persepsi manusia adalah raga. Jadi kita baca Qurannya, kita ngerti sakit itu pengguguran dosa, dizolimi transfer pahala, tapi nggak bisa dipakai. Karena raga nggak suka dizolimi, raga nggak suka. Nah bagi raga, suksesnya dia adalah harta yang banyak. Nah ini kita udah masuk ke dalam konteks pembicaraan pembahasan kita hari ini. Nah, kalau kita raga, kesuksesan kita ya di alam dunia, gelarnya, jabatannya, popularitas, harta, itulah kesuksesan raga di dunia. Jadi berarti kegagalan di dunia itu apa? Ya, ketika semua tidak sesuai keinginannya. Jadi buat dia kecelakaan tuh, buat dia tuh kegagalan, perceraian, bukan sorry, apa tuh namanya kemiskinan. Lalu kalau dia mau kuliah di universitas negeri nggak diterima itu gagal, maka stres lah dia, tidak harmonis jiwanya. Nah, jadi memang kegagalan bagi manusia di alam dunia membuat jiwa ini tidak harmonis lagi. Dia stres, kecewa, ya gelisah. Tapi kalau kita sebagai menyadari bahwa aku adalah jiwa yang diperjalankan di lima alam, artinya manusia itu adalah jiwa individu. Dia tidak punya anak, dia tidak punya orang tua. Dia adalah individu yang mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Jiwa yang diperjalankan di lima alam, yang memiliki dua tugas sebagai khalifah dan pengabdi, di mana kedua tugas ini akan dimintai pertanggungjawaban dan dia kembali harus ke kampung halaman, yaitu di surga, maka kesuksesan bagi dia adalah surga. Jadi kesuksesan jadi sesuatu yang dianggap hebat gitu bagi jiwa, bagi ruh, itu adalah jadi selaras dengan Al-Quran, di mana Al-Quran mengatakan manusia yang paling sukses dalam surat Al-Baqarah ayat 7 adalah yang paling takwa. Nah, untuk bisa meraih surga, dalam surat An-Nisa ayat 13, Allah mengatakan, akan kumasukkan manusia-manusia yang patuh taat kepadaku ke dalam surga. Nah, jadi kesuksesan itu ada di ketaatan. Kalau kita taat, kita bisa dunia bahagia. Dalam Al-Baqarah ayat 38 dikatakan, apabila kamu mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa was-was, gelisah maupun sedih hati. Artinya kata Allah, di alam dunia ini, kamu memang aku turunkan di alam dunia, yang tadinya kita di surga, tapi jangan khawatir. Di dunia kamu bisa hidup dengan rasa seperti rasa surga. Indah, nyaman, damai, tentram. Lalu kalau kamu mati, kamu masuk surga, maka gunakanlah pedoman hidup Al-Quran. Nah, jadi bagi jiwa, kesuksesan adalah ketika dia mampu, apapun kondisinya, dia dalam kondisi taat pada Allah. Dizolimi, dia bisa memaafkan. Ketika sakit, dia bisa ikhlas dengan sakitnya. Ketika anak tidak sesuai keinginan, dia bisa sabar menghadapinya. Itu kesuksesan sebagai jiwa. Nah, kegagalan tentu saja ketika tidak taat membangkang. Karena kalau kita membangkang, kita jadi gagal sampai di tujuan. Jadi kita nanti bisa uh, nyasar gitu ke neraka.
Nah, apa yang membuat kita susah, apa yang membuat kita jadi gagal? Kegagalan itu adalah ketika melakukan kezoliman, kita marah, kita bergunjing, kita nggak sholat. Itu kegagalan bagi jiwa. Jadi Teh Dini sama ibu-ibu semua jadi ada dua pilihan dalam memandang kegagalan dan kesuksesan. Kalau mau memandang sebagai kepahaman aku adalah raga, tentunya kebenaran yang dibawa kita nggak bisa menggunakan pedoman hidup kita. Karena pedoman hidup ini Allah berikan kepada jiwa ciptaannya, yaitu ruh. Jadi semua kebenaran-kebenaran Al-Quran ini memang goib. Sakit penggugur dosa, dosa-dosa berguguran nggak kelihatan goib, hanya bisa dirasakan. Allah nggak bisa kita lihat, tapi bisa dirasakan kehadirannya. Seperti sekarang, kalau kita menggunakan hati, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan karena kita sedang dalam upaya-upaya ingin berperilaku selaras dengan kehendaknya. Nah, surga, neraka, semua goib. Jadi spiritual itu goib, bukan mistis ya, tapi kebenaran yang nggak kelihatan. Nah, tapi kalau bagi kita itu raga, tentu kesuksesannya itu ya memang pakai referensinya ego. Referensi ego itu banyak sekali. Jadi menurut ibu referensinya beda, menurut ayah referensi kebenaran beda, menurut anak aku beda. Nah, kalau jiwa sama, referensinya adalah Al-Quran, pedoman hidup kita, yaitu si jiwa. Begitu, Teh Dini, ibu-ibu melihat kegagalan atau kesuksesan seorang manusia bisa dilihat dari dua sudut pandang. Gimana? Baik dok, sudah selesai Ya, atau masih lagi dok? sudah selesai. Oh sudah selesai. Baik kalau Ya, begitu. Baik. ini mau tetap gini atau mau dikeluarin dulu ini Mungkin gambar dokter aja kali ya, di gini ya? Eh, udah ya? dihilangkan. Hilang belum? Udah hilang belum? Masih ada dok. Eh, masih ada. Gimana ini? Ini adanya stop screen, stop share. Iya, Ah, betul. ya. Baik, baik. Terima kasih dokter atas sharingnya singkat tapi padat banget ya dok. Benar juga ya, karena nanti kita Ya, masuk pada sisi tanya jawab ya. Silakan yang ingin bertanya bisa secara langsung ataupun bisa juga nanti lewat chat. Tapi benar ya, seperti tadi dokter bilang bahwa kita itu udah seperti terdoktrin gitu ya dok, bahwa keberhasilan itu memang selalu dikaitkan dengan dunia ya dok. Kayak kita misalnya punya anak, tugas kita itu adalah supaya anak kita itu sukses, memasuki universitas yang terbaik, lulus tepat ya, waktu gitu ya dok ya. Nanti anak kita bisa iya, mandiri, buat kita tuh sukses gitu kan istilah. Jadi kita iya. sukses sebagai orang tua karena kita bisa membuat anak kita mandiri, sukses, berhasil, uangnya banyak gitu istilahnya ya dok ya. Iya. Mas kadang-kadang Karena kita nggak mengenal diri sejati. iya, 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 betul, betul, dok. Nanti saya akan nanya mengenai hal ini, dok, karena antara saya dan suami ada dua persepsi bahwa mungkin suami lebih kepada, ya, mungkin karena orang asing, lebih kepada fokusnya Ya, mungkin, nah itu sementara saya ya. lebih kepada suksesnya itu adalah Mm-mm. gimana membuat anak saya menjadi anak soleh gitu kan. Nah, ini mungkin nanti kita tanyakan ya. Iya. Sebelum kita lanjut kepada sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan pantun dari Mbak Berta. Jadi kita punya kebiasaan nih, dok. Istirahat dulu, dokter, kalau mau Iya. kan kita akan mendengarkan pantunnya Mbak Berta. Mbak Berta udah siap pantunnya Mbak Berta? Bentar ya. Mbak Berta belum mendengar nih kayaknya nih. Baik, sambil menunggu Mbak Berta menyiapkan pantun, dok, pertanyaan saya yang pertama tadi nih Nah, dok. Kalau begitu. ya, Jadi gini dok, sebelakan ini memang saya ada sedikit dua persepsi dengan suami ya dok. Karena kan anak saya yang pertama ini masih
suka bingung gitu loh dok. Maksudnya dengan apa yang harus saya mau ambil. Tadinya kedokteran, akhirnya nggak bisa kedokteran. Akhirnya pindah ke biologi. Ternyata biologi nggak cocok. Akhirnya jadi sekarang mau ke bisnis gitu ya dok ya. Nah, buat suami saya gitu ya dok, dia itu harus sukses dalam arti dia harus fokus supaya hidupnya bisa mandiri bagaimana. Gitu kan dok. Jadi hidupnya mandiri harus bisa sukses dan sebagainya. Buat dia itu adalah keberhasilan sebagai ayah. Tapi di sisi lain dok, saya merasa bahwa anak saya ini punya kualitas yang mungkin eh, banyak orang nggak lihat gitu ya dok. Buat saya anak saya ini adalah anak yang soleh. Mungkin saya terlalu berlebihan karena si ibunya, tapi saya nganggapnya seperti itu dok, gitu loh dok. Buat saya anak saya ini Ya, anak soleh karena tinggal di luar negeri dengan dia menjalankan sholat 5 waktu, dengan dia berpuasa, dengan dia sholat Jumat gitu loh dok. Dimana anak-anak lain tuh kayaknya di hmm, luar negeri dok, tahu sendiri ya, minum alkohol, anak saya iya, nggak minum alkohol. iya, Jadi saya lebih fokusnya sama itu. Nah menurut dokter, gimana caranya iya, supaya saya bisa simbang dengan suami saya gitu loh dok. Jadi istilahnya iya, ya, itu gimana nih menurut dokter? Silakan dok. iya, iya. Yang pertama kita harus pegang dulu rumus-rumus kehidupan kita dari pedoman hidup, ya, bahwa yang namanya manusia itu yang namanya manusia tuh ruh. Ya, manusia adalah ruh ciptaan Allah yang mempunyai dua tugas, di mana kedua tugas ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi nggak ada yang namanya laki, perempuan, nggak ada. Namanya ruh tuh nggak ada kelamin. Jadi semua tugasnya sama. Dan nggak ada juga orang Amerika, orang bule, orang Jawa, orang Sunda. Jadi kalau kita bilang, coba tolong lihat Hitler. Siapa Hitler? Hitler adalah jiwa ciptaan Allah yang mempunyai dua tugas sebagai khalifah dan pengabdi, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Siapa Jokowi? Jokowi adalah jiwa ciptaan Allah yang mempunyai dua tugas. Demikian juga siapa George Bush dan semuanya. Jadi di sini kita akan bisa dengan clear melihat bahwa semua manusia itu sama. Nah, apa yang membedakan setiap manusia? Contoh ya, kenapa gajah di Sumatera sama di Afrika sama-sama gajah, tapi perilakunya sama. Padahal nggak pernah ketemu. Kenapa manusia lahir dari rahim yang sama, tapi kenapa perilakunya bisa beda? Apa yang menyebabkan perilaku manusia itu berbeda? Nah, kalau kita merujuk kepada, kan kita selalu hanya melihat pada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW sudah memberikan kita syafaat sebetulnya yang sangat penting. Karena kita semua ingin taat. Rasulullah bilang begini, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baik perilakunya. Daging itu bernama kalbu atau hati. Jadi yang menentukan perilaku kita adalah kalbu. Kenapa gajah perilakunya sama? Dia nggak punya kalbu. Dia cuma punya naluri. Tapi dia nggak punya kalbu. Nah, manusia punya kalbu gitu. Nah, yang membedakan kita adalah persepsi yang ada di dalam kalbu kita. Nah, umumnya kita punya persepsi di dalam kalbu itu namanya keyakinan. Makanya kan ada yang ilmu yakin, ainul yakin, akul yakin. Itu isi kalbu. Isi kalbu inilah yang menentukan perilaku kita, kata Rasulullah, bukan isi otak. Otak itu hanya untuk tugas sebagai pengabdi. Nah, oleh karena itu, Teh Dini, kalau ingin sama suami, samakan persepsinya. Misalnya yang disamakan persepsi tentang suksesnya seorang manusia. Apa sih suksesnya manusia? Suksesnya manusia itu kalau dia paling taat. Orang yang taat pasti ikhtiarnya sungguh-sungguh, pasti belajar, pasti kuliah tinggi-tinggi. Karena ikhtiar itu perintah Tuhan. Jadi kalau kita belajar, kalau anak-anak nih sekolah, saya selalu bilang, selamat ibadah ya. Jadi bukan cari ilmu, cari nilai yang paling tinggi ya. Enggak. Ikhtiar harus sungguh-sungguh kayak kita sholat, harus khusyuk ya. Karena belajar ini akan kita persembahkan pada Tuhan. Jadi dia harus khusyuk.
Makanya anak-anak belajarnya sungguh-sungguh, tapi bukan untuk mengejar nilai. Nah, apa dampaknya? Dampaknya ketika kita orientasi hasil, nilai, begitu nilai tidak sesuai keinginan, nah mulailah keharmonisan jiwa terganggu, stres, galau, gelisah, gitu ya. Tapi kalau kita ikhtiar semata-mata karena ibadah, ketika hasil tidak sesuai keinginan padahal sudah sungguh-sungguh, maka jiwa tetap harmonis karena dia menyadari hasil itu karya Allah sesuai dengan surah Luqman ayat 22. Nah, jadi bagaimana menetapkan membawa jiwa titipan Tuhan ini karena ini akan kita pertanggungjawabkan. Contoh sebagai contoh bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan mengisi jiwa anak. Mengisi jiwa anak itu dengan perilaku, bukan dengan kata-kata. Karena saya sebagai dokter juga udah belajar ya di dunia psikologi, di dunia psikiater ya. Anak itu sangat mudah lupa dengan apa yang dia dengar, tapi dia nggak pernah lupa sama apa yang dia lihat. Nah, sementara kita senengnya ngoceh, padahal itu nggak bakalan diingat sama dia. Kita aja nggak pernah jarang ingat sama apa kata orang tua, tapi yang kita ingat apa yang dia lakukan. Nah, Rasul Al-Quran juga mengatakan, sampaikanlah kebenaran dengan hikmah, contoh, atau dengan cara yang baik, atau dengan cara yang paling ramah. Nah, jadi misalnya nih, anak-anak tidak sesuai keinginan kita, lalu kita marah-marah. Nah, kita maksudnya marahnya buat baik, nggak ada ibu-ibu marah-marah buat yang jelek-jelek, ya pasti yang baik-baik. Nah, tapi kita sadar nggak bahwa pada saat itu kita sedang mengisi jiwa anak bahwa, nah, suatu saat nanti kalau kamu punya masalah, solusinya adalah marah. Nah, ini akan kita pertanggungjawabkan sama Tuhan. Hati-hati jadinya ibu bapak. Nah, tapi kalau kita sabar menghadapinya, kita mengisi jiwanya dengan, nah, kalau ada masalah, sabar itu solusi nomor satu. Karena Allah bersama orang sabar. Gitu ya. Nah, ini akan kepahaman ini saya ajak Teh Dini muter-muter supaya nanti di ujungnya Teh Dini jadi ngerti apa yang harus dilakukan dengan terhadap jiwa cita titipannya ini. Allah bilang manusia yang sukses itu yang paling berarti yang pertama Allah tuh memang menginginkan anak itu disekolahkan lebih tinggi daripada kita orang tuanya. Jadi memang keinginan Tuhan nggak apa-apa. Cuma tujuannya, nah tujuannya ini tujuannya bukan untuk cari uang sebanyak-banyaknya. Karena hidup ini tidak menjanjikan kekayaan sepanjang waktu. Dunia itu fana, Allah sudah janji. Allah sudah bersumpah. Dunia itu fana, dia akan berganti-ganti. Kebayang kalau kita mengarahkan anak untuk uang selalu ada. Pasti pada saat kondisi itu nggak ada, pasti dia stres. Dan orang stres sangat sulit bersyukur, sangat sulit memaafkan, sangat sulit sabar, sangat sulit melakukan ketaatan-ketaatan. Tapi bagi orang yang selalu bahagia, dia sangat mudah melaksanakan ketaatan. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan pada jiwa titipannya ini? Ya kita harus mengisi jiwanya dengan perilaku kita. Sekarang kalau misalnya tadi suaminya Teh Dini bilang kan dia harus mandiri, dia harus itu sendiri. Benar tuh selaras Quran. Berarti dia benar, ya kan? Terus Teh Dini juga bilang, tapi kan dia harus gini. Benar juga. Sama-sama benar. Kalau sama-sama benar, tentunya bukan perdebatan yang kita lakukan. Kalau sama-sama benar, selaras Al-Quran, berarti kita tinggal disuruh milih mana yang memudahkan kita taat. As simple as that. Perdebatan justru banyak mudaratnya. Karena perdebatan itu sejatinya adalah menyudutkan orang, membuat dia salah, kita benar. Itu kan berdebat ya. Nah, tetapi sebenarnya dalam Al-Quran kita nggak perlu berdebat. Harusnya kita anti debat sih. Karena kita punya barometer kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Selama pendapat itu selaras Al-Quran dan Sunnah, ya sama-sama benar.
Kalau kita sekarang terjadinya kalau kamu tidak sependapat sama saya, kamu salah. Nah itu kan berarti kan pedoman hidup nggak bunyi ya. Nah disinilah kesulitan kita. Padahal yang namanya perbedaan pendapat itu rahmatan lil alamin. Harusnya dengan perbedaan pendapat kita banyak alternatif pilihan-pilihan untuk dipilih mana yang membuat kita semakin mudah menjalankan perintah Allah. Jadi jiwa titipannya ini kita sekolahkan tujuannya cuma satu, supaya kamu mudah menjalankan tugas dari Tuhan sebagai khalifah. Udah itu. Makanya ada orang misalnya Mbak Inka, saya kan pengennya anak saya jadi dokter. Anak saya, dia maunya jadi desain grafis. Ya, selama dia bisa menjalankan tugas sebagai khalifah, kan nggak masalah. Ibuku ya kayaknya. Nah, di sinilah ego kita muncul. Kenapa? Karena apa namanya kita punya kebenaran sendiri. Tapi bukan berarti kita tidak mengarahkan anak kita ke kedokteran, bukan ya. Tapi pemaksaan ini loh gitu. Kita kalau mau itu kita tinggal bilang aja kalau jadi dokter kamu gini gini gini. Misalnya kayak saya, anak saya waktu itu si Dianka bilang, "Mama, aku pengennya jadi desain grafis." Terus aku bilang, "Boleh aja." Gitu. Tapi nanti kalau tiba-tiba kamu mau jadi dokter, kamu nggak bisa sekolah lagi karena sekolah dokter lama. Kalau kamu mau sekolah kedokteran sekarang, nanti kalau kamu udah jadi dokter, kamu bisa les desain grafis. Oh iya ya. Nah, dia jalan. Itu kan boleh. Yang nggak boleh kita melakukan 3M. Memaksa, menghakimi, dan menilai. Gitu. Jadi selama selaras Al-Quran itu rumus kita. Selama selaras Al-Quran dan Sunnah Rasul itu benar. Gitu tadi nih. Baik dok, terima kasih. Masya Allah, 3M ya dok, harus dipegang. Dan kembali lagi pada Al-Quran. Berdebat itu tidak tidak sesuai berarti ya dok ya dengan pedoman kita dalam Ya, Al-Quran ya dok ya. Baik, benar kata dokter. Pantas suami saya suka ngomong gini. Kamu tuh kalau berdebat itu berarti sama aja dengan menyatakan bahwa saya harus setuju dengan dirimu, gitu ya dok ya. Dan saya iya, apa betul. bilang nggak gitu, bukan itu maksudnya. Tapi mungkin dia benar ya dok pada saat ngomong seperti itu. Iya, Jadi sepertinya harus setuju gitu ya dok. Baik, masya Allah. iya, Ini memang harus sesuatu yang dikoreksi. Jadi memang disitulah bagusnya ya kalau kita bisa sharing, kita kan jadi tahu koreksi, saling mengkoreksi gitu ya. Seperti itu ya dok. Alhamdulillah. Terima kasih dok. Baik. Kita akan lanjut ya, sama-sama. pertanyaan berikutnya dari Teh Dewi. Mangga Teh Dewi kalau mau bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum Bu Linca. Saya ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Tadi kan Ibu me- menjelaskan tentang perjalanan jiwa manusia ya. Dari yang sebelum dia dilahirkan, jiwa kita itu menurut surat Al-A'raf ayat 172, jiwa kita itu sebenarnya sebelum lahir Melakukan ke dunia, kita sudah diambil kesaksian, bersaksi dan berjanji di hadapan Allah bahwa ya betul engkau adalah Rabb kami, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami gitu. Tapi terus kenapa ketika kita sudah lahir jadi manusia ke dunia kok kita lupa ya Bu ya? Terus kayaknya apa ya? Kita harus belajar lagi gitu ya. Waktu kita lahir ke dunia kan masih kecil Iya, kita nggak tahu betul. tentang agama, kita nggak tahu tentang Allah, nggak tahu tentang penciptaan diri kita. Apa sih yang membuat kita lupa? Kenapa si jiwa itu ketika udah lahir jadi manusia lupa dan harus belajar lagi? Dan Iya, walaupun sudah belajar lagi ya, kita belajar agama, terus kita tetap lengah gitu. Sehingga Allah bilang di surat Al-A'raf ini, di hari kiamat, ada orang-orang yang gagal gitu ya, menjaga perjanjian ini, sehingga dia bilang, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Gitu. Apa sih yang membuat kita iya, lengah? Gitu, gitu iya, aja, Dok. Makasih. iya. Teh Dewi, Inka mau tanya dulu ya, Teh Dewi. Teh Dewi percaya nggak kalau Teh Dewi sebelum di sini Teh Dewi ada di perut ibunya? Eh, Percaya, karena saya melihat orang lain melahirkan bayinya ada di perut ibunya.
Jadi saya juga dulu gitu. Ya, tapi seandainya nggak ada, Teh Dewi percaya Teh Dewi ada di alam ada di alam di perut Mama. Seandainya Teh nggak ada Dewi ingat referensi nggak orang lain gitu. apa yang Nah, Teh Dewi ingat nggak apa yang dilakukan Teh Dewi di perut Mama? Nggak ingat. Nggak inget kan? Enggak. Ngapain aja di alam di perut Mama kan nggak inget ya. Tapi Enggak. percaya kan? Kan mamanya bilang gini, Dewi, kamu tuh lahir dari perut Mama, Dewi, gitu kan? Percaya Ya. kan? Mm-mm, betul. Nah, kenapa sama ibu percaya tetapi sama Al-Quran nggak percaya ya kita ya? Kenapa ya? Ya, itu kenapa ya tuh? Padahal Al-Quran bilang lebih percaya siapa kita harusnya ya? Nah, Iya, sama seperti gini. Misalnya Teh Dewi pernah ke Australia nggak? pernah, Belum. Nah, pernah. tapi Teh Dewi percaya nggak ada negara Australia? Percaya, saya pernah sih ke Australia, Bu. Ya. Oh, yang belum. Amerika pernah? Belum. Belum. Tapi percaya ada negara Amerika. Percaya, Nah, kenapa ya percaya? Sering karena lihat ya iya sering di lihat. TV, di medsos. Nah, ketika sesuatu yang sering kita ulang-ulang, maka kita bisa percaya. Apalagi kalau kita percaya Al-Quran itu bikinan Tuhan, bukan bikinan manusia. Pasti kita mau percaya. Sama ibu aja kita percaya, kita ada di alam janin, padahal kita lupa ngapain tuh di alam janin. Mm-mm. Nah, kenapa begitu? Kalau Teh Dewi mau lihat ada di Al-Araf, jawabannya ada di Al-Araf 179. 179. Dikatakan penghuni neraka Jahanam adalah jin dan manusia yang tidak menggunakan hatinya untuk menghayati ayat-ayatku, tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaanku, tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayatku, mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Artinya kenapa ya kita nggak gitu? Ternyata karena kita tidak berpikir, tanda kutip, nggak mikir pakai kalbu, pakai hati, kita nggak mikir pakai mata, nggak melihat tanda kekuasaan Allah. Nah, kita tidak banyak melakukan perenungan, Teh Dewi. Jadi kita cuma baca, ngapal, ngitung, baca, ngapal, ngitung tentang agama. Tapi kita tidak pernah melakukan perenungan. Kenapa ya? Tuhan kok iseng banget ya nguji saya. Nggak pernah bertanya. Pernah nggak bertanya, Tuhan, kenapa sih saya diciptain? Untuk apa sih? Pernah pasti. Kita jarang bertanya. Kita Ya, cuma, ya. oh kata mama disuruh sholat ya udah, dari sononya juga udah sholat gitu. Kita nggak pernah melakukan proses perenungan. Padahal Rasulullah bilang, tafakur sejenak lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Artinya lakukanlah perenungan. Karena tanpa perenungan tidak ada yang namanya pencerahan. Tanpa pencerahan tidak pernah ada perubahan. Nah, jadi mungkin Teh Dewi, eh, menurut aku sih jawaban yang paling jitu adalah lakukanlah Al-Araf 179. Menggunakan hatinya. Jadi di situ bukan menggunakan akalnya, tapi gunakan hati kamu untuk merasakan kebenaran-kebenaran. Kalbu itu Nah, ya, memang berarti ya. ini ada maksudnya ada perintah Tuhan untuk kita melakukan perenungan, tapi kan kita nggak tahu ya how to-nya gitu kan. Nah, kalau aku sekarang nih udah ikut satu pesantren gitu, aku tuh sekolah gitu ya. Di pesantren itu namanya pesantren Mutiara Tauhid. Dia mengajarkan, menawarkan tuh metode tafakur. Jadi metode how to. Selama ini kita cuma dengar kita harus sabar, kita harus ikhlas, kita harus memaafkan, kita harus jangan tenggelam dunia. Ya kita juga pengen. Siapa sih yang nggak pengen gitu? Kita harus seperti Rasulullah, walaupun dilempar pakai batu, gigi patah, mampu memaafkan. Ya saya juga pengen gitu, tapi nggak pernah diajarin how to-nya. Nah, di, di pesantren ini kita diajarin how to-nya. Nanti kalau ibu-ibu mau ikut, silakan di setiap hari Sabtu itu ada linknya. Dia dia Mutiara Tauhid ini ada Zoom-nya.
Nah, silakan ikut itu. Dia benar-benar sekolah, jadi ada kurikulum, ada jenjangnya, ada sistemnya. Jadi memang ilmu agama itu bisa dipelajari. Nah, jadi kalau pertanyaan Teh Dewi tadi, kenapa ya kita lupa? Ya mungkin karena kita tidak tidak pernah bertanya sama Tuhan gitu, tidak pernah melakukan perenungan. Gitu Teh Dewi. Oke deh, terima kasih Winca. Sama. Baik, Masya Allah. Makasih, Bun Kak. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, nah ini yang membuat pantun sudah ada nih, Dokter Inka. Silakan pada Mbak Berta. Mbak Berta nggak tinggal di Perancis ya, Dok? Mbak Berta tinggalnya di Makedonia, Masedonia. Karena yang diikut kita bukan cuma orang Perancis, tapi ada juga yang tinggal di Hong Kong, di Turki, di Irlandia, Oh, di Jerman, di wow. mana-mana gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Dok. Silakan Mbak Berta. Terima kasih, Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Walau ngakunya bukan siapa-siapa, tapi ilmu dan pengalamannya beraneka. Dr. Inka Restu hadir menyapa, ajak mengenal diri sebagai pembuka. Semerbak wangi bunga sedap malam, basah oleh hujan disertai guru, perjalanan manusia di 5 alam, perjanjian tauhid terjadi di alam ruh. Suara guru terdengar sayup, langit putih kini menjadi abu-abu di saat di alam janin ruh ditiup, dalam rahim di kandungan ibu. Ayo yang masih sholat oga-oga, apakah sedang tunggu azab hadir menyapa? Memasuki alam dunia kita bersinggah sebagai pengabdi dan khalifah di tempat. Sarapan pagi dengan ayam bubur, ditambah goreng paru dan hati. Sarapan pagi dengan ayam bubur, ditambah goreng paru dan hati. Amalan dunia, bekal alam kubur. Ingat 3 amalan jariah, kekal sejati. Di ruang keluarga bermain teka-teki, membuat tertawa tiada henti. Saat alam akhirat abadi dimasuki, surga dan neraka di sana menanti. Ada Masya orang yang Allah. tak bisa ketawa, sorot matanya penuh duka dan cita. Manusia sukses diukur dengan takwa, patuh berserah kepada Allah semata. Ditanya ditanya pajak, gagap terbata, ujungnya diam 1000 bahasa. Saat berpaling dari Maha Pencipta, kegagalan hidup senantiasa dirasa. Walau Dokter Inka banyak agenda, untuk MPP beliau sharing bersama. Referensi ego satu dan lain berbeda, namun referensi jiwa hakikatnya sama. Jangan banyak halu berandai kata, bicaranya tinggi kalahkan pujangga. Semoga Allah selalu pantaskan kita sukses di dunia dan mulia di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Berta. Masya Allah, pantunnya dibikinnya ekspres loh, Dokter Inka. Jadi dengerin dulu sharing atau kajiannya, langsung dibuat Terima kasih pantunnya. ya. Gitu. Terima Saya kasih sampai Mbak nggak bisa Berta ngomong. di tengah-tengah Terima kasih kesibukannya, ya. Mbak. Baik, kita lanjut ke Alhamdulillah. pertanyaan berikutnya ya, Dokter Inka. Semoga masih ada waktu. Pertanyaan berikutnya adalah mau tanya, tugas kita sebagai khalifah itu apa saja ya? Nah, apa aja nih sebenarnya, Dokter Inka? Silahkan. Tugas Khalifah sebagai Khalifah banyak sekali. Dia ada tugas kita itu ada di dua jalur, hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Tugas kita sebagai Khalifah itu sebagai dokter, ya kan, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pegawai, sebagai anak, itu semua tugas. Sebagai teman sesama muslim, sebagai teman dengan non-muslim. Jadi tugas khalifah tuh, tugas kita tuh antara aku terhadap Tuhan. Bagaimana aku menjalankan perintah Allah. Bagaimana aku terhadap Rasulullah. Apakah satu-satunya suri tauladan hanya Rasulullah? Atau ayahku, atau alim ulama, itu melanggar Quran. Kita hanya boleh direkomendasikan Allah hanya satu suri tauladan, tidak boleh dua. Jadi itu tugas kita. Bagaimana aku dengan diriku? Apakah lagi sakit-sakit tetap kerja? Itu kan menzolimi diri sendiri. Apakah aku tetap apa namanya? Kalau sakit apa aku tetap jalan-jalan gitu ya?
Nah, yang kedua, yang selanjutnya aku terhadap pasangan. Kalau aku istri, apakah aku memfasilitasi kebahagiaan mitra hidupku? Apakah aku memudahkan dia taat atau aku marah-marah, ngedumel, menyampaikan hal-hal yang membuat dia marah? Kalau pasangan kita marah atas informasi yang kita sampaikan, maka dia jadi sulit taat. Kita jadi memfasilitasi ketidaktaatannya dia. Jadi kita harusnya membuat rumah jadi home sweet home. Kita harus membuat rumah itu tenang, nyaman, tidak ada yang terusik dengan perilaku kita, dengan kata-kata kita. Rumah harus wangi, harum. Lalu bagaimana aku dengan tanaman, aku dengan binatang, aku dengan anak? Apakah aku menghakimi, memaksakan kehendak? Terlarang bagi kita untuk melukai dan menyakiti hati jiwa titipan Allah. Maka kalau kita sampai menyakiti mereka, yang murka adalah Tuhan, bukan mereka. Lalu bagaimana aku terhadap orang tua? Karena orang tua adalah pengecualian. Dari sekian miliar penduduk bumi, orang tua adalah pengecualian. Tidak boleh kita sakiti, kita lukai hatinya. Kita nggak nurut boleh, tapi tidak boleh. Terlarang kita menyakiti hatinya. Bagaimana aku dengan tetangga, aku dengan sesama muslim, aku dengan non-muslim, aku dengan orang sakit, aku dengan keluarga yang ditinggalkan meninggal, aku dengan teman. Banyak banget, tidak terhitung sebenarnya aturan main antara aku dengan Tuhan sebagai khalifah. Itu tugas sebagai khalifah. Tapi sebenarnya, Dini, sebenarnya manusia itu kan jiwa ya, betul nggak? Manusia jiwa. Oleh karena itu tugas Tuhan sebenarnya untuk jiwa. Nah, tapi jiwa untuk menjalankan tugas Tuhan dari Tuhan, misalnya sholat, sedekah kan butuh raga. Nah, jadi sebenarnya yang bertanggung jawab jiwa karena tugasnya untuk jiwa. Jadi tugas khalifah dan pengabdi sebenarnya dibebankan Tuhan kepada jiwa kita. Tapi yang melaksanakan untuk khalifah ya tetap raga, menjaga bumi, membuang sampah tidak sembarangan itu kan raga ya. Tapi raga tidak dimintai pertanggungjawaban. Perbuatan raga ini tetap yang mempertanggungjawabkan adalah jiwa. Nah, jadi kalau tugas, tentu kita tugasnya banyak sekali. Makanya kalau kita baru sholat, puasa, jangan GR. Banyak banget tugas kita, nggak bisa cuma gara-gara sholat, berjilbab, puasa, terus kita masuk surga gitu. Wah, enggak, banyak banget. Memaafkan orang yang zolim, itu tugas. Tidak menggunjingkan, itu tugas. Ikhlas dengan ketetapan Tuhan yang menyakitkan, itu tugas. Ikhlas atas musibah yang menimpa, itu tugas. Sabar menghadapi anak yang tidak sesuai keinginan, itu tugas. Dan itu dimintai semua pertanggungjawaban. Jadi tugas kita sangat banyak. Tapi justru enaknya, karena banyak, jadi harusnya kita gampang ngumpulin rewards pahala. Bayangkan, minum, ini tugas. Minum ibadah. Artinya, kalau saya minum karena haus, saya nggak dapat rewards. Tapi kalau saya minum karena perintah Allah, lalu bismillahirrahmanirrahim, minum saya, ibadah saya. Saya senyum, senyum karena keinginan Tuhan, jadi ibadah. Saya sakit diabetes nih, saya minum obat karena minum obat itu keinginan Allah, rewardsnya dapat. Saya diet karena nggak boleh makan manis, saya mau makan nih manis, tapi kan kehendak Allah saya nggak makan manis. Itu tandanya saya bunuh diri. Oh, saya hindari gula. Kenapa? Karena keinginan Tuhan. Itu dapat rewards. Jadi sebegitu mudahnya kita dapat rewards. Jadi aneh banget kalau nanti kita mati amal soleh kita dikit, sebenarnya sih aneh gitu ya. Tapi juga jangan kepedean kalau kita belum menjalankan banyak banget. Bukan hanya tugas kita bukan hanya berjilbab, sholat, sedekah, puasa. Gitu. Jadi banyak. Kalau misalnya ibu-ibu
Kalau kita biasanya di sini ada buku namanya buku Renungan Kalbu dari sekolah kita ini. Ada di halaman 461 itu semua tugas manusia. Banyak banget. Jadi kita memburu agar kita bisa melaksanakan tugas itu sehingga kelak kalau kita dimintai pertanggungjawaban di saat kita di alam akhirat nanti, kita bisa dengan lantang melaporkan tugas-tugas yang sudah selesai kita jalankan. Kita pengennya Tuhan kan gini, ya benar, gitu kan ya, ya bagus. Nah, baru kita tenang. Kalau Allah bilang ini, ya nggak bagus, nah nggak ada kesempatan kedua masalah. Nah, itu kalau tugas memang kita banyak sekali. Baik, Dokter Inka. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Teh Dina ya. Terima kasih, Dok. Tugas-tugas kita banyak banget. Jadi sebenarnya segala sesuatu harus dikaitkan dengan ibadah gitu ya, Dok. Apapun yang kita lakukan harus Iya, lillahi ta'ala berarti. betul. Salah satunya itu ya, kuncinya aja itu ya. Iya, Kecuali kalau mau berbuat maksiat agama, ya, Dok ya. iya satu-satunya agama yang mengajarkan niat lillahi ta'ala kan hanya Islam. Hmm. Yang lain nggak ada. Kenapa? Karena yang lain, agama lain merasa mereka sudah dijamin surganya. Iya, betul. Kalau Islam enggak. Kalau kamu taat, aku memasukkan ke surga. Kalau membangkang, aku masukkan ke neraka. Jadi kita memang harus memburu gitu. Tuhan memberikan kemudahan di dunia. Pada saat di akhirat kelak, Tuhan hanya mengeksekusi janjinya. Gitu. Hmm. Jadi memang buat aku sih sebenarnya hidup jadi mudah gitu. Karena Tuhan tuh nggak banyak perintahnya, cuma satu, taat aja gitu. Kan jadi gampang gitu Teh Dini. Iya, Udah betul. gitu kita barometer kebenarannya cuma Al-Quran lagi. Udah aja ikut dia gitu. Sementara kan kalau referensi ego banyak banget. Hmm. Susah-susah lagi. Iya, iya, betul. Tuntutan dunia tuh sebenarnya jauh lebih susah dibandingkan dengan tuntutan Al-Quran Susah, sebenarnya ya, kalau kita susah, apa secara susah. logika. Iya, bayangin harus pakai duit. Kan susah ya. Nggak semua orang dikasih kesempatan dan peluang yang sama untuk mempunyai uang. Tapi Iya, kalau untuk taat, semua manusia bisa. Tapi nggak semua manusia mau, walaupun dikasih kesempatan dan peluang yang sama. betul, betul. Betul, Dok. Betul. Iya, Iya, amal aja ya, Dok ya. Kalau di Quran dari mulai senyum aja itu udah amal, udah hitung ya. Itu kan nggak iya, mengeluarkan tenaga dan juga gampang. tidak mengeluarkan biaya sebenarnya kan gitu. Iya, iya. Nah, baik. Baik, Dok. Terima kasih. Dok, bisa ada pertanyaan lagi ya? Satu lagi mungkin pertanyaannya yaitu bagaimana dengan jiwanya sedang terganggu? Maksudnya manusia yang Oh jiwanya iya, terganggu. ya ya Misalnya tadi saya pengobatan. baca. Bagaimana Iya, dengan ya, yang tersesat akhirnya? Apakah badannya yang mendapatkan siksa? Ini juga ya, jadi pertanyaan dok, karena kan di neraka katanya itu lidahnya dipotong-potong. Berarti kan badan tuh dok. Nah ya. itu gimana nih dok? Itu kan Silakan. perumpamaan. Kan di akhirat nggak ada badan masuk di sana kan goib. Kan raga. Itu satu perumpamaan betapa menyakitkannya gitu ya. Semua perumpamaan kayak bidadari ya nanti yang laki-laki nggak mau lah masuk surga nggak ada yang perempuan kita gimana nggak ada bidadara. Jadi itu semua perumpamaan seperti sungai dari susu itu semua perumpamaan. Karena Rasulullah bilang yang paling nikmat di dunia, yang paling nikmat nggak ada seujung kukunya dengan kenikmatan di surga. Hmm. Artinya surga tidak terbayangkan sebenarnya kenikmatannya. Yang paling menyakitkan di dunia nggak ada seujung kukunya dengan segala yang menyakitkan di neraka. Artinya itu sulit kita bayangin. Nah, mengenai raga, Allah itu kan eh, menciptakan ruh. Lalu ada yang diberikan penyakit ya, misalnya skizofrenia, gitu ya, misalnya gitu ya. Ada skizofren, ada paranoid, gitu kan. Itu kan bukan keinginan si yang punya badan, ya kan? Nah, itu cobaan. Nah, itu cobaan. Bagi orang-orang yang skizofren, selama dia dalam kondisi tidak menyadari, tidak sadar, kan banyak dilakukan secara nggak sadar. Nah, selama tidak sadar, ya nggak
nggak dimintai pertanggungjawaban karena setiap perbuatan yang diminta pertanggungjawaban adalah semua perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Tadi kan Teh Dini bilang yang lihat lillahi ta'ala. Kalau maksiat nggak lillahi ta'ala, tapi sadar. Jadi makanya kalau orang tua kita pikun, terus dia nggak sholat, ya kita nggak usah khawatir. Karena nggak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap ibadah itu yang diterima adalah yang dilakukan dengan kesadaran. Begitu banyak hadis yang menyatakan hal ini, bahwa ibadah yang diterima adalah ibadah yang dilakukan dengan kesadaran. Nah, kesadaran itu adanya di mana? Di dalam kalbu. Kesadaran itu isi kalbu atau keyakinan. Nah, kita yang punya keyakinan Islami, di dalam kalbu kan ada dua, ada keyakinan non-Islami dan keyakinan Islami. Nah, kalau kita banyak keyakinan non-Islami, maka perilaku kita memang jadi error. Misalnya, keyakinan kita eh, marah boleh asal pada tempatnya. Ya udah, di setiap waktu marah dia. Tapi kalau kita mengikuti Quran yang Islami, Allah bilang, menahan hawa nafsu, surga ganjarannya. Berarti kalau aku mengumbar nafsu, aku tahu neraka ganjarannya. Nah ini ya kalau kita pegang, kita pasti nggak akan berani marah. Cuma kita nggak punya keyakinan itu. Kita punya keyakinan lingkungan. Nah keyakinan-keyakinan inilah yang melahirkan perilaku. Demikian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya. Jadi kalau kita ini sebenarnya yang mempunyai sesuatu keyakinan yang hakul yakin, tingkatnya hakul yakin, kita nih yang sama cuma satu, babi haram. Babi haram kita semua nggak mau. Tapi kalau marah itu sama dengan neraka, wah itu nggak ada. Ada orang pemarah nggak suka tuh sama itu tuh. Dia nggak mau gitu. Nah jadi begitu ya. Nah orang-orang yang dengan misalnya juga anak-anak berkebutuhan khusus, itu dijamin surganya. Jadi enak orang tuanya. Kita kan susah nih. Kalau saya susah nih, 5 anak, 5 normal. Ini kan diminta pertanggungjawaban kita mengisi jiwanya dengan perilaku apa gitu. Tapi bagi ibu bapak yang ketitipan jiwa yang berkebutuhan khusus, enak banget ya. Karena anaknya dijamin surganya. Anaknya loh ya. Anaknya dijamin surga. Ibunya ya akan ditanya, kamu apain aja jiwa titipan aku ini? Apakah kamu sabar mengisi jiwanya atau kamu bawa ke dokter untuk memfasilitasi? Nah, kalau kalau ada orang yang sakit jiwa juga apakah dibawa ke psikiater, ke psikolog gitu. Kadang-kadang kita butuh kalau misalnya kayak schizofren, paranoid ya, itu butuh obat. Nah, jadi kalau dia minum obat, dia kondisinya tenang. Nah, itu bantuan kita. Itu namanya kita memfasilitasi jiwa-jiwa titipan Tuhan. Maka Tuhan akan berterima kasih kepada kita. Maka kita diberi rewards nanti. Pahala mengalir hingga kiamat. Baik, Jadi dok. bagi ibu-ibu yang bertanya tadi bahwa gimana dengan eh, orang-orang yang sakit jiwa, istilah kasarnya gitu ya, ya bawa ke dokter, bukan bawa ke spiritual. Karena dia nggak ngerti, bawalah ke dokter. Begitu dia dalam kondisi udah ngerti, dia udah di treatment, dirawat, dia ngerti, eh, dia bisa, nalarnya dia bisa menangkap, baru boleh diberikan Hmm. informasi spiritual. Gitu. Hmm. Baik, dokter. Terima kasih atas jawabannya tadi. Masya Allah. Barakallah. Dok, jadi saya agak tertarik tadi ya. Maksud dokter ini misalkan nih kayak bipolar gitu ya dok ya. Atau Ya, mungkin yang anak-anak trisomi. Itu kan mereka masih tetap bisa ya, sekolah ya dok. Ada yang masih bisa sekolah. ya, Ada yang boleh dibilang bahkan mungkin yang hanya sedikit ya dok kehidupannya normal. Berarti ya. itu juga termasuk itu dok. Salah satunya yang istilahnya karena memiliki kekurangan. Berarti tujuan keberhasilannya juga
berbeda gitu dok dengan Berbeda, manusia-manusia. berbeda, Baik. berbeda. Makanya kalau kita tidak berpegang pada apa keinginan Allah, kita bertanya nih, tanya dong sama Tuhan, ya Allah, apa sih maksudmu menitipkan anak berkebutuhan khusus kepadaku? Pernah bertanya nggak? Harusnya kita bertanya sama Tuhan. Pasti Tuhan jawab. Jadikan dia orang yang takwa secara di atas kertas. Gitu. Hasil urusan aku. Makanya Allah tuh gitu. Ini aku titipkan jiwa, bina dia menjadi takwa, tapi tidak perlu sampai berhasil. Karena hasil adalah karya Tuhan. Jadi kita ikhtiar akan sungguh-sungguh itu tadi nih. Sama Hmm. kayak kita bekerja. Kita habis sholat subuh disuruh bertebaran lah di muka bumi mencari nafkah. Tapi kita nggak disuruh pulang sampai bawa uang. Karena uang itu dijamin Allah. Kalau kita kerjanya ikhtiar untuk hasil, tentu saja terampaslah keharmonisan jiwa. Stres karena orientasinya pekerjaan Tuhan kita intervensi. Sama ini juga gitu. Kita disuruh Allah bina jiwa titipannya ini agar secara di atas kertas dia takwa. Tapi kalau dia nggak takwa atau itu urusan Tuhan sama dia, tergantung jiwa anak ini, Bu. Jadi kita dengan mengerti itu, kita tidak akan kebablasan melanggar ayat-ayat Al-Quran. Kita nggak akan melakukan memaksa, kita tidak akan melakukan melukai hatinya, kita tidak akan melakukan menyakiti dia. Kita nggak akan. Karena kita tahu kita cuma diminta pertanggungjawaban apa saja yang kamu lakukan terhadap jiwa titipan aku ini. Hmm. Jadi kalau Baik. misalnya anak kita berkebutuhan khusus, ya kan nggak masalah. Kita, yang penting kita fasilitasi dia sekolah di sekolah berkebutuhan khusus, kan gitu. Kalau dia nggak mau belajar, namanya juga anak berkebutuhan khusus, ya nilainya nggak bakalan tinggi-tinggi dong. Kalau kita paksa, kamu pasti bisa, kamu hebat, kamu pinter, ya kita zolim dong sama dia. Kan IQ-nya nggak nyampe. Tuh, jadi kita harus mengerti, makanya kita harus paham betul apa keinginan Tuhan terhadap jiwa-jiwa yang Dia titipkan sama kita. Jangan pakai kebenaran ego kita. Sulit tak? Baik dok, Masya Allah. Baru baru saya mulai berpikir gitu ya dok. Berarti memang ada istilah kalau mendapatkan anak yang berkebutuhan khusus ya dok. Banyak orang yang mungkin menganggap sebagian musibah, tapi ada yang menganggap sebagian lagi adalah sebuah rezeki gitu ya dok katanya. Bahkan pintu surga terbuka lebar bagi ibunya. Banyak yang ngomong seperti itu karena itu mungkin ya dok. Ya, maksudnya ya. Masya Allah hari ini kita Ya memang itu sih. Anak-anak berkebutuhan khusus itu karunia maksudnya bukan membuat kita masuk neraka atau surga, karena syarat kita masuk surga tetap kita harus taat, bukan anak kita yang taat. Tapi maksudnya kita jadi mudah. Anak yang biasanya jadi cobaan ini pasti masuk surga, udah nggak usah dipikirin. Pikirinnya gimana ngurusin dia aja gitu. Itu jadi memudahkan kita gitu dari pertanggungjawaban. Baik ya dok. Jadi yang penting kita mengurusi dia, tidak menzolimi ya dok ya. Ikhlas kali ya dok, pertama kali juga ya dok ya menerima gitu kan ya Iya, dok. kan ikhlas kan karena kita paham anak ini titipan Allah. Terserah Allah mau nitipin anak kayak apa, jangan ngatur-ngatur Tuhan. Baik, baik, baik. Betul. Gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Dokter Inka atas sharingnya hari ini. Kita hari ini banyak sekali Sama mendapatkan ilmu-ilmu ya dari Dokter Inka. Jangan bosan-bosan ya dok kalau dimintain lagi untuk enggak, bergabung, untuk memberikan enggak. sharing-sharingnya. Karena kita kan yang di perantauan ini nih haus benernya dengan ilmu-ilmu ya dok. Kan hal yang mudah untuk bertemu, saling menguatkan satu sama lain gitu loh dok. Jadi Ya, memang kita tuh pengennya seminggu sekali mendengarkan apa saja sharing dari berbagai narasumber. Terima kasih banyak dok. Sebelum kita tutup dok, seperti biasa kita meminta kesimpulan dan juga doa dari narasumber. Silakan dokter. ya, saya hanya berdoa semoga Allah sudi kiranya membantu jiwa-jiwa yang hadir di sini untuk bisa membuka hati, menangkap kebenaran-kebenaran yang disebarkan Allah dimanapun.
dan mampu membenamkannya ke dalam kalbu hingga menjadi suatu keyakinan sehingga kita semua bisa menjadi sebaik-baik makhluk di mata Allah, yaitu yang paling takwa. Demikian eh, doa dari saya. Mohon maaf atas keterbatasan saya dalam menyampaikan. Bila ada kebenaran dan manfaat itu datangnya dari Allah. Bila ada yang salah dan kekeliruan, itu milik saya. Mohon saya dibantu untuk memperbaiki kekeliruan saya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Inka atas waktunya, wakafnya, ilmunya, sharingnya yang sangat-sangat bermanfaat. Masya Allah hari ini kita sekali lagi mendapatkan ilmu. Semoga ya bisa membuat kita semakin istiqomah, membuat kita juga dalam menjalankan hidup Amin. selaras dengan Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Mohon maaf bila tadi selama memoderatori ada mungkin salah-salah hilaf yang tidak sengaja karena yang benar itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sama-sama kita menutup pengajian ini dengan doa penutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Inka, kepada Teh Alfi yang sudah menjadi eh, program untuk acara ini. Terima kasih kepada Mbak Berta atas pantunnya, kepada juga tadi Teh Maya yang sudah apa namanya membantu kita dalam tadarus sebelum kajian ini berlangsung. Terima kasih kepada semua yang sudah bergabung dari manapun, negara manapun. Insya Allah kita berjumpa minggu depan dengan topik dan tema yang lainnya yang pasti juga menarik. Sekali lagi kepada Dr. Inka, saya ucapkan terima kasih. Barakallah dok, semoga Allah membalas semua kebaikan Dokter Inka ini dengan banyak-banyak rezeki, banyak-banyak pahala, dok, banyak-banyak kebahagiaan. Amin, Amin. amin ya robbal Amin, alamin. amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Tunggu semua. Dokter Inka. Terima kasih Teh Dini. Makasih, Assalamualaikum. makasih semuanya. Bye.